9. Pengajar dari Ramadan Quran Bootcamp ini yaitu Ustadz Muhammad Hakul Yakin, yang dimana merupakan pengajar Libya, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Kapan Ramadan Quran Bootcamp ini diselenggarakan? Ramadan Quran Bootcamp ini diselenggarakan selama 2 pekan, yaitu sejak tanggal 13 April hingga 24 April. Dengan target yaitu materi dari surah Al-Fatihah hingga Al-Asr, di mana setiap pertemuannya nanti target peserta bisa menghafal 2 surah, dan di mana pertemuan pertama ini nantinya akan dimulai dengan surah Al-Fatihah, An-Nas, dan Al-Falaq. Untuk metodologi pembelajarannya, peserta akan melakukan diskusi interaktif setiap jam 8 hingga jam 9 yang nantinya rekod akan di-share di YouTube selama hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Masing-masing peserta nantinya akan mendapatkan asisten yang akan membantu peserta selama program ini, di mana nantinya peserta juga akan men-store langsung hafalannya ke Ustadz Hakul setiap hari Sabtu. Lalu bagaimana peserta dapat berkomunikasi dengan asisten? Yaitu melalui platform Calendly yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh panitia. Untuk pembagian asisten, nantinya peserta akan diberi Google Spreadsheet yang akan di-share oleh panitia. Cukup sekian untuk pembukaan dari Ramadan Quran Bootcamp. Kita bisa langsung masuk ke materi yang langsung dapat disampaikan oleh Ustadz Hakul Yakin. Persilakan untuk waktu dan tempatnya pada Ustadz Hakul Yakin. Belum. Yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah para peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang di rumah atau di tempat-tempat kerja atau yang langsung berada di studio atau di tempat berjalannya pelatihan Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala bertempatan kita pada kesempatan kali ini untuk liyatadabbarul Quran, untuk mentadabburi Al-Quran yang merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bersesuaian dengan bulan Ramadan, yang dimana di bulan inilah syahrul Quran, bulannya diturunkan Al-Quran. Maka dari itu para salafus saleh, para ulama ya, menasihatkan agar di bulan ini tidak ada ibadah yang paling dikejar selain sholat dan Al-Quran. Ini adalah dua amalan yang paling banyak dikejar oleh para alim ulama dan para salafus saleh dalam ya mengejar keutamaan pahala yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu sebisa mungkin bagi kita, walaupun kita bukan alim, bukan ulama, bukan ustadz, bukan apa, walaupun kita orang yang dikategorikan belum paham tentang Al-Quran, walaupun kita belum dikatakan hafal Al-Quran atau bahkan dari kalangan nol, ya, kita tidak ingin tertinggal keutamaan di bulan ini. Ya. Maka dari itu program ini dibuat betul-betul khusus bagi kalangan-kalangan yang memulai belajar Al-Quran dari nol. Mereka yang belum bisa baca Al-Quran atau mereka yang belum menghafal ayat-ayat pendek, harapannya program ini bisa melahirkan ya diri kita memiliki kemampuan membaca surah-surah pendek yang dengan baik atau minimal terhindar dari kesalahan yang fatal dan cukup, sehingga bekal ini bisa dipakai untuk sarana mengamalkan ibadah-ibadah yang memang ada di dalamnya bacaan-bacaan surah pendek seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan yang lain semisalnya.
Maka ini penting untuk bekal ibadah kita keseharian. Jadi membaca Al-Quran, surah-surah pendek yang akan kita programkan dalam 2 pekan ke depan. Sebelum kita mulai, para ikhwah sekalian, kita perlu meluruskan niat kita untuk ikut program ini, betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan meluruskan niat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberikan ganjarannya, keutamaan kita, saat kita meluangkan waktu dan tenaga kita untuk 2 pekan ke depan, tidak sia-sia. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Bahwasanya Allah tidak peduli dengan rupa atau wajah kalian, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat hati kalian dan amalan kalian. Jadi setiap amalan yang kita lakukan, Allah lihat dulu keadaan hati kita, baru Allah nilai amalan kita tersebut. Maka ini 2 hal yang saling beriringan. Niat dan amalan badan harus selalu kita hadirkan di setiap ibadah kita. Karena terdapat hadis yang menjadi pengingat kita dalam meluruskan niat tentang 3 orang yang akan dimasukkan pertama kali oleh Allah ke dalam neraka. Di antaranya dari 3 orang itu adalah qari, seorang pembaca Al-Quran. Maka dikatakan oleh qari ini yang masuk ke dalam Al-Quran, masuk ke dalam neraka, bertanya kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku membaca Al-Quran, menghafalnya karena Engkau, untuk memujimu, untuk berzikir kepadamu ya Allah. Maka Allah berkata kepadanya, kadzabta, ya engkau berdusta, walakin liyuqal qari, tetapi kamu mempelajari Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang qari, seorang yang bacaannya bagus, seorang yang berilmu, seorang yang hafalannya banyak. Nah, ini adalah pentingnya kita meluruskan niat agar kita tidak menjadi binasa. Karena betapa banyak orang-orang yang zahirnya dia saleh, zahirnya dia alim, akan tetapi Allah binasakan dikarenakan niatnya yang tidak tulus mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan niat yang lurus itu, Allah akan berikan cahayanya ke dalam hati-hati hambanya, sehingga amalannya juga akan berjalan lurus sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Baik para peserta sekalian, kita langsung mulai pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mentalqin atau mengajarkan tentang surah-surah pendek. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Kenapa dimulai dari surah Al-Fatihah, Ustaz? Karena surah Al-Fatihah adalah umul kitab, ibunya kitab, ibunya Al-Quran. Jadi seluruh kandungan Al-Quran itu yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surah Al-Quran. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabat tentang keutamaan surah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau 'allimannaka suratan hiya a'zamu surah fil Quran." Berkata kepada salah seorang sahabat, Rasulullah, aku akan mengajarkan kepadamu satu surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka disebutkan oleh Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Yakni suratul Fatihah, adalah surah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surah inilah surah yang paling banyak dibaca oleh setiap manusia yang mengaku muslim, minimal 17 kali dalam sholat. Nah, kenapa kita memulai dari surah Al-Fatihah juga? Yang kedua adalah surah ini menentukan keabsahan di antara sholat yang kita jalankan. Kata Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sehingga surah Al-Fatihah ini merupakan ruknun min arkanis salah, satu rukun dari rukun-rukun salat yang perlu kita harus memperhatikan. Bahkan dalam tingkatan tertentu, ketika seseorang tidak membaca Al-Fatihah dengan benar,
maka sholatnya bisa tidak sah karena kesalahan yang sangat fatal yang berulang-ulang, ya, seperti memendekkan yang panjang, memanjangkan yang pendek. Maka ini adalah kesalahan yang fatal, sehingga sebagian ulama mengatakan rusaknya, batalnya seseorang sholatnya ketika dia tidak membaca Al-Fatihah dari kesalahan, terjaga dari kesalahan yang fatal. Ya, perlu diketahui bahwasanya di dalam Al-Quran itu membaca ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan besar, kesalahan fatal yang membuat seseorang, ya, berdosa karenanya. Yang kedua adalah kesalahan kecil yang dimana seseorang, ya, dimaafkan. Mungkin dia sedang dalam proses pembelajaran, sedang dalam penilaian, sedang dalam disimak oleh kawannya, ya, dalam proses belajar, maka ini termasuk kesalahan kecil. Bahkan kesalahan kecil dalam proses seperti ini bisa membuahkan pahala. Ya. Salah dalam yang seperti ini dalam proses belajar, ya, itu bisa membuahkan pahala. Kata Rasulullah SAW, ya, menjelaskan tentang dua orang yang membaca Al-Quran, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Sesungguhnya orang yang mahir baca Al-Quran itu ditempatkan bersama para malaikat di surga. Mereka yang fasih bacaannya, yang mengamalkannya, yang mentadabburinya, yang mengilmuinya, ya, yang faqih dalam Al-Quran, ya, mereka bersama para malaikat. Ya. Akan tetapi walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi, kata Rasulullah, akan tetapi mereka yang terbata-bata. Nah, di sini yang mungkin kelas kita yang sasaran kita pada pelatihan kali ini. Kata Rasulullah, mereka yang terbata-bata membaca Al-Quran, falahu ajran. Mereka mendapat dua pahala. Nah, terbata-bata di sini merupakan salah satu kesalahan dalam Al-Quran. Akan tetapi kesalahan dalam proses belajar, kesalahan yang kecil. Bahkan tidak membuahkan dosa, akan tetapi membuahkan pahala ketika dalam proses pembelajaran. Baik, inilah pentingnya sholat Al-Fatihah agar kita membacanya terhindar dari kesalahan fatal. Dan ini satu-satunya tujuan program ini diadakan, yakni hanya detail mengoreksi atau menilai bacaan peserta agar selamat dari kesalahan-kesalahan besar. Tidak sampai detail untuk kesalahan-kesalahan kecil. Mungkin di antara peserta mungkin ada yang sudah lebih fakih atau yang sudah lebih fasih sehingga seakan-akan ada yang tidak. Ya mungkin itu yang saya lewatkan adalah kesalahan yang tidak berbuah dosa. Karena waktu kita tidak cukup kalau harus setiap satu orang kita teliti secara detail kesalahan besar dan kesalahan kecil. Jadi mohon dipahami, ya, lebih diturunkan lagi. Ini memang agak sedikit panjang pengantarnya. Lebih diturunkan lagi bahwasanya, ya, tujuan atau penilaian yang kita sasarkan pada program kali ini adalah tidak banyak. Yang pertama, agar peserta mampu membaca Al-Quran dan menghafalkan surah-surah pendek dengan beberapa poin. Satu, poinnya adalah dia memanjangkan yang panjang dan memendekkan yang pendek. Jangan sampai salah di poin ini. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Ini adalah sasaran yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana peserta, ya, diajarkan untuk menghindari kesalahan makhraj yang fatal. Kesalahan makhraj yang fatal, ya. Makhraj yang mudah. Kalau makhraj yang sulit mungkin sedikit, ya, diringankan. Makhraj yang mudah seperti melafadzkan, ya, ha seperti kha, ya, ini jelas berbeda dan ini bisa mudah. Ya, melafadzkan ha dengan ha ini harus berbeda, ini mudah. Ya, jadi lafadz-lafadz makhraj, ya, huruf-huruf yang mudah harusnya bisa betul, maka harus dibetulkan. Ini penilaian yang kedua, ya. Yang pertama, panjang pendek harus tertunaikan. Yang kedua, sebagian makhraj yang mudah itu harus bersih, ya. Adapun makhraj yang sulit semampunya seperti doa, so, ya, itu adalah makhraj yang sulit, ya, selama pengalaman saya mengajar. Jadi fokusnya pada makhraj yang ringan akan kita perbaiki sekuat mungkin. Kemudian yang ketiga adalah dengung dalam bacaan Al-Quran. Nah, dengung ini juga kita akan nilai, akan kita analisis, akan kita takar, ya. Kemudian yang keempat adalah tasydid. Tasydid ini juga barang siapa yang melalaikannya,
tasydid ya, bacaan double. Ya, seperti ya Ar-Rahman, Ar-Rahman, di situ ada tasydid double. Ya, min syarri, ya, syarri itu ada tasydid. Nah, ini 4 poin ini yang saya konsentrasikan bagi pemula dalam menghafal dan membaca Al-Quran. Ya. Jadi 4 poin ini tolong diingat ya. Yang pertama panjang pendek harus ditunaikan. Yang kedua adalah apa tadi? Yang kedua dengung. Yang ketiga adalah makhraj yang ringan. Yang keempat adalah tasydid. Ini 4 poin ini yang akan menjadi konsentrasi belajar kita ke depan. Baik, kita masuk dalam suratul Fatihah. Ya, kita baca bersama-sama. Ya, seperti biasanya. Ya, saya akan talqinkan dan Anda tirukan. Mulai ta'awudz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Sekali lagi dihindarkan coba ya untuk pemantulan pada la sukun. Bukan alham. Ini adalah tambahan sekunder, ya, tidak poin utama penilaian, tetapi diusahakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa untuk membaca amin, karena ini termasuk sunnah setelah membaca suratul Fatihah. Walaupun amin ini bukan bagian dari suratul Fatihah, tetapi disunahkan untuk membacanya setelah selesai membaca suratul Fatihah. Baik, kita ulangi sekali lagi agar semakin terekam di dalam otak kita mengikuti apa yang didengar. Karena cara terbaik belajar membaca Al-Quran adalah dengan talaqi, dengan talqin, dengar, praktekkan, dengar, praktekkan, dengar, praktekkan.
Inilah yang diamalkan paling sering oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam menghafal Al-Quran. Baik, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Pada pengucapan ghairil mal itu pada mal jangan sampai ada pantulan, ya. Terkadang sebagian kita itu melafadzkannya dengan pantulan mag itu tidak dibenarkan, diusahakan ya. Nah, jadi setiap koreksi yang saya ini tidak semuanya menjadi bobot utama. Bobot utama seperti yang 4 saya sampaikan di awal. Ghairil maghdu. Jadi berlanjut, jangan berhenti dengan pantulan mag tidak maghdubi ya, demikian. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, cukup. Baik, sekarang coba kita dengarkan salah satu di antara peserta. Mungkin admin juga mempersiapkan, barangkali ada peserta dari online yang ingin mencoba mensetorkan bacaan Al-Fatihahnya, bisa komunikasi dengan admin via ya private message atau apa ya di forum diskusnya ya, di Zoom sama di Zoom ya, di Zoom atau bisa lewat WA juga bisa, barangkali ya bisa dicek. Nah, nanti silahkan ya, momen ini dipersilahkan untuk admin mengatur teknisnya. Siapa yang mungkin melambaikan tangan bisa dipersilahkan untuk membacakan. Nanti kita akan berikan sesi tersendiri bagi peserta online. Sekarang peserta yang ada di studio dulu, coba dibacakan Pak Rudi yang ada di sini. Baca dari a'udzu. Bismillah. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ya, Nggak boleh mantul ya. apa-apa. Bisa mungkin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. sekali lagi. Ghairil, tarik nafas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, cukup. Kemudian yang berikutnya coba yang ada di sini Rehan. Coba Mas Rehan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil a sama a menimbulkan makna yang berbeda. Ya, coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terus. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba diperbaiki. Yang pertama hamzah biasa, yang kedua ain. Siratal ladzina an di sini biasa. An'am. Baru yang kedua ain. Ya. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, cukup. Untuk ain ya, jadi koreksi bagi Mas Rehan. Tapi tadi ini termasuk makhraj berat. Kita lewati dulu. Baik, kita kasih kesempatan bagi yang berada di luar studio atau ikut online. Ya, ada admin. Silakan. Baik, sembari kita menunggu, belum ada? Kita jelaskan. Baik, kita baca dari Ilham, coba baca A'udzu bismillah dan 3 ayat pertama. Baik, ada. Silakan baca dulu. Saifah bisa di Nanti dulu Ilham, nanti dulu. Ada yang mana? Kita fleksibel saja jalannya program ini. bisa di unmute Mas Huzaifah. Huzaifah. Silakan. Ya, syukur bisa lihat. Iya, Dad. Sebentar ya, sebentar. Teknisnya sedang di Silakan Huzaifah. Ya, Dad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, untuk Mas Huzaifa cukup bagus. Ya, 4 poin penilaian utama program ini sudah terpenuhi. Ya, dan cukup bagus. Ya, alhamdulillah. Dan lagi kita kasih kesempatan bagi yang kedua agar berimbang, 2 di sini, 2 di sana. Kalau tidak ada, kita akan menjelaskan sedikit tentang suratul Fatihah. Ada sebelum, kalau memang belum, kita lanjutkan dulu. Belum ya? Oke. Baik, silakan Ilham baca sampai 3 ayat pertama suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Satu ayat lagi. Nah, Maliki yaumiddin. Pemilik dari pembalasan. baik. Kita memulai pada tadabbur Al-Quran. Karena teringat ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, fakira'atu ayatin bitadabburin wa tafahumin wa ta'aqqulin khairun min qira'ati khatmin bila tadabburin wa tafahumin. Kata beliau, Qayyim al-Jauziyah, membaca satu ayat Al-Quran dengan memaknai, mentadabburi, ya, sehingga tahu nilai-nilai yang ada di dalamnya dan mengamalkan kandungannya, satu ayat saja, itu jauh lebih baik, lebih afdal daripada menghatamkan satu Al-Quran, 30 juz, 114 surat, tanpa dia maknai apa yang dia baca, tanpa ia ambil nilai pelajaran yang ada di dalamnya, apa yang mau diamalkan setelah ia membaca seluruhnya. Maka inilah ya tingginya derajat seorang yang mengilmui setiap satu ayat yang dia baca. Baik, kita mulai dari a'udzu dan bismillah. Bahwasanya ta'awudz ini termasuk di antara sunnah yang diamalkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika hendak memulai membaca Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka lafaz ta'awudz ini dibaca ketika hendak memulai membaca Al-Quran. Sekali saja. Ya. Ketika dia membaca Al-Quran sekali di awal, ya, maka selesai surah tanpa baca ta'awudz lagi. Begitu pula ta'awudz ini juga disunahkan ketika kita dalam sholat. Ya. Ini yang sebagian kecil terkadang orang memahami. Ketika dia sholat, bahkan imam, makmum, itu baca ta'awudz. Ya. Kalau kita sholat, misalkan sholat sendiri, kita mau baca Al-Fatihah, kita mulai dengan ta'awudz. Ya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, ya, tentang ya disunahkannya baca ta'awudz ketika hendak membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Jadi tidak hanya di luar sholat saja. Ya, demikian. Bahkan Imam Abu Hanifah, ya, pemimpin atau pembesar mazhab Hanafi,
itu membaca ta'awudz di setiap Al-Fatihah pada setiap rakaat salat. Imam Abu Hanifah. Walaupun dalam hal ini saya pribadi memilih pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Cukup sekali saja membaca ta'awudz pada di awal rakaat, ya. Demikian. Jadi baca ta'awudz. Ya. Ada di antara kita yang tidak mengamalkan ta'awudz waktu salat? Ada, ya kan? Yang baru tahu. Nah, demikian. Membaca ta'awudz ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Kemudian yang kedua tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga menjadi bahasan yang cukup panjang, tapi saya ringkas saja. Bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ya salah satu amalan bacaan yang digunakan untuk memulai setiap awal surah di dalam Al-Quran. Akan tetapi Bismillah ini pendapat dari ulama semisal Imam Malik mengatakan bahwasanya Bismillah bukan bagian dari suratul Fatihah. Bukan bagian dari suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu ada 7 ayat. Ya, ada 7 ayat. Penomorannya bisa dilihat. Pada Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim nomor 1 ya. Nah, berarti yang tertulis di dalam Al-Quran itu ya mushaf ini ya menggunakan mazhab Syafi'i. Bahwasanya itu termasuk bagian dari ayat Al-Quran suratul Fatihah. Akan tetapi Imam Malik mengatakan bukan bagian dari suratul Fatihah, hanya menjadi pembuka di setiap awal surah. Bagaimana ayat yang ketujuhnya, ayat yang keenamnya? Kan Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Kata Rasulullah SAW itu pernah berkata bahwasanya suratul Fatihah hiya as-sab'ul mathani. Itu suratul Fatihah itu 7 ayat. Lantas kalau Bismillahnya bukan bagian dari Al-Fatihah, bagaimana 7 ayatnya dihitung? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau hitungannya Imam Malik ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini yang ke-6 nih, potong di sini. Di situ adalah ayat yang ke-6. Makanya di Masjidil Haram ya, bahkan ini adalah mazhab Hambali, ini masuk ayat ke-6 di Masjidil Haram, bahkan ma'ruf di kota-kota ya, banyak juga yang mengamalkan ini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini yang ke-7. Akan tetapi kalau kita masuk ke kampung ya, ini banyak mengamalkan mazhab Syafi'i. Ya, jadi Al-Fatihahnya tidak dipotong karena mazhab Syafi'i menganggap Bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Sehingga di kampung saya terutama itu tidak ada potongan. Tetapi lanjut. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu menurut pedomannya mazhab Syafi'i. Ini sebatas wawasan saja agar kita tidak sanggung, tidak ya gugup menilai dua fenomena ini. Ya, kedua-duanya memiliki dasar yang kuat. Baik, kita masuk kepada suratul Fatihah yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji ya milik Allah, Rabb, pengatur, pencipta, Tuhan semesta alam. Tadi saya koreksi bacaannya Mas Rehan tentang A-nya. Alamin dengan alamin ini maknanya beda. Kalau menggunakan alam itu adalah alam semesta. Ya. Rabb, Tuhan alam semesta. Tapi kalau tidak menggunakan ain, pakai a saja, Rabbil alamin. Alam di sini adalah maknanya sakit, Tuhannya penyakit-penyakit. Nah, jauh ya. Nah, makanya yang memang dipandang harus dibenarkan karena fatal, saya benarkan. Kalau sekiranya ada toleransi, mungkin untuk level ini saya biarkan saja. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maha Pengasih, Maha Penyayang yang memiliki pembalasan. Segala puji milik Allah ya, segala keagungan, segala kemuliaan ini milik Allah. Jadi ketika kita memiliki sesuatu yang lebih, sesuatu yang terpuji, jangan
ya tertipu, karena semuanya itu adalah milik Allah. Kita hanya diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya coba dibacakan, coba lanjutkan Mas Rehan. Yang keempat ya, yang kelima di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya? Hanya pada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Baik. Di sini diperintahkan oleh Allah agar kita hanya satu-satunya meminta dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai ayat yang kelima ini dalam catatan itu kan yang kelima ya. Sampai ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 3 tauhid. Ya, 3 tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yakni ya mengimani seorang muslim mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, yang memberi rezeki, yang ya berkuasa di alam semesta raya ini. Ya, semuanya adalah pengatur, pemilik, pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada saham sedikit pun ya bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah, semuanya yang menciptakan adalah Allah. Ini adalah tauhid rububiyah, ya. Keimanan seorang muslim akan keesaan Allah dalam mencipta, mengatur alam semesta raya ini, memberikan rezeki, ya, membalas makhluk-makhluknya. Ini tauhid rububiyah. Kemudian di sini pula ada tauhid asma wa sifat, Ar-Rahmanir Rahim, ya. Di sini Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kita mengatakan ada makna tauhid asma wa sifat. Kita mengesahkan segala ya nama-nama yang Allah miliki dan sifat-sifat yang Allah tetapkan baginya. Ya, Allah memiliki sifat penyayang. Maka kita esahkan bahwasanya Allah, penyayangnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa disamakan dengan sayangnya makhluk. Ar-Rahman Ar-Rahim, namanya Allah, tetapi namanya Allah kita tauhidkan. Jadi apa? Tidak kita sandingkan maknanya, tidak kita samakan maknanya dengan makhluk. Karena Allah jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi nama-namanya dan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Begitu. Nah, apa perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim? Mungkin di sini yang mau jawab, apa perbedaannya Ar-Rahman Ar-Rahim? Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Maha Pengasih, itu adalah kasih sayang Allah terhadap seluruh makhluknya, baik dari kalangan jin, hewan, ya, manusia, kafir, muslim. Allah kasih. Allah Maha Pengasih. Ini perbedaannya Ar-Rahman. Makna Ar-Rahman, Allah kasih semuanya. Ya, bahkan semut-semut yang ada di lubang Allah kasih rezeki. Lalat-lalat, cicak-cicak yang ada di dinding itu pun Allah kasih rezekinya. Tidak bisa mati kelaparan. Allah kasih. Ya, orang kafir yang bermaksiat siang malam, berzina siang malam, menyembah tauhid, menyembah patung, menyembah dan yang lain-lainnya, menyekutukan Allah, Allah kasih rezeki. Nah, ini namanya Ar-Rahman. Ya. Dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, inilah yang membedakan. Ar-Rahim, Maha Penyayang, yakni Allah berikan rahmatnya hanya kepada orang Muslim. Makanya kita berusaha mati dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Makanya digelari orang kalau sudah mati itu biasanya disebut al-marhum. Semoga mendapatkan rahmat Allah. Nah, ini adalah rahmat Ar-Rahim. Ya, yang Allah sediakan khusus bagi orang-orang mukmin. Ya. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, ya, sejelek apapun, sedikit apapun kejelekan yang dilakukan Allah akan membalasnya, dan sedikit apapun kebaikan Allah akan balasnya. Ya, jadi kalau kita mentadabburi ayat ini, ya ikhwah sekalian, ya, saudara-saudara sekalian yang di sini maupun di rumah, kita tidak akan menjadi orang yang mudah stres, ya, tidak menjadi mudah baper atau sedih. Ya. Karena apa? Kita yakin Allah itu Maha Pembalas, ya.
diberikan cobaan, dikata-katain orang, ya sedikit banyak nggak ngaruh, karena dia yakin bahwasanya dia akan dapat balasan. Saya punya Allah. Begitu pula ketika kita memberikan suatu kebaikan, kecil atau besar kepada orang, tapi tidak ada pengakuan. Mungkin kita mencari pengakuan, kadang-kadang kita dipuji. Tidak usah khawatir, yang akan membalas bukan orang yang kita berikan kebaikan, tetapi Allah. Bahkan dalam lafadznya, ya, dalam surah, ya dalam juz 29, saya lupa surahnya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tingkatan kebaikan seseorang dalam bersedekah itu adalah apa? Ketika orang tersebut betul-betul tidak mengharapkan balasan walaupun ucapan terima kasih. Ya. Dikatakan, ya, sifat terpuji ini, ya, orang yang ahli surga ini mengatakan, kami memberi makan sedekah hanya mengharapkan wajah Allah, tidak ingin balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Nah, karena dia tahu balasannya itu dari Allah. Allah Maha memiliki hari pembalasan. Ya sudah. Ya, mendapatkan hal yang negatif dari orang, nggak peduli, nggak membuat kita sedih, karena ya tahu nanti yang balas Allah. Saya malas. Kalau misalkan dapat, ya, kita memberikan kebaikan tidak dihargai juga nggak buat sedih, karena tahu saya tidak mengharapkan terima kasihnya, tapi saya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepadamu penyembah dan kepadamu meminta pertolongan. Ini perintah Allah agar kita jadikan Allah satu-satunya harapan dalam meminta pertolongan dan sesembahan. Kemudian ayat berikutnya dibaca, coba Mas Arif. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik. Ya. Di sini dilanjutkan, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa pertama yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Ya, doa yang pertama yang terlihat ketika kita membuka awal-awal lembaran Al-Qur'an. Bukan doa meminta rizki, harta, tahta, kedudukan, minta diberikan anak soleh. Tetapi yang pertama kali yang tercantum doa dalam Al-Quran justru meminta hidayah. Ya, karena dengan meminta hidayah semuanya akan ikut. Ya. Dengan hidayah Allah berikan rezeki, dengan hidayah Allah berikan surga, dengan hidayah Allah berikan kelapangan hati. Ini hidayah. Ya. Ini yang paling ditekankan. Nah, di sini pula terdapat pelajaran bahwasanya kita disuruh berikhtiar kepada Allah untuk mencari hidayah, meminta kepada Allah hidayah. Ini bahwasanya kita diajarkan oleh Allah bahwasanya surga itu kita minta, kita perjuangkan. Ya. Perjuangannya dengan apa? Dengan ayat sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi hidayah itu kita perjuangkan dengan na'budu nasta'in, menyembah Allah dan meminta tolong kepada Allah. Jadi salah besar kalau ada orang, ya, pemahaman Jabariyah, atau istilahnya adalah kita ini nanti takdir saja. Hidayah sudah Allah tentukan, surga itu sudah Allah tentukan, neraka itu penghuninya sudah dituliskan. Ya, salah. Padahal disuruh yang pertama kita meminta hidayah kepada Allah. Ya. Dengan amalan-amalan yang Allah sebutkan sebelumnya, na'budu nasta'in. Kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah meminta pertolongan. Na'budu nasta'in. Ya. Jadi dua-duanya kita harus amalkan, meminta dan berikhtiar. Ya. Salah pula juga orang yang mengatakan surga itu kemampuan kita, bukan kemampuan Allah. Karena kita yang beramal, kita yang memiliki tenaga, kita yang memiliki kekuatan untuk beramal. Ya. Duit itu bukan karena Allah. Allah hanya menciptakan, selesai. Esok hari Allah tidak tahu saya mau ngapain.
Ini pemahaman yang sebaliknya, bertentangan. Semua yang dilakukan atas dasar kehendaknya, bukan kehendak Allah. Ini juga salah. Ini yang sisi seberangnya kan. Kenapa? Karena kita tadi disuruh minta sama Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini bantahannya. Ya. Ini bantahan untuk aliran Qadariyah yang mengatakan dia menolak takdir Allah besok bukan milik Allah tetapi milik saya. Ya. Ini pemahaman yang sesat, ya. Jadi kita disuruh minta hidayah, ya Allah minta hidayah, semoga besok saya dimampukan untuk sholat subuh berjamaah, ya Allah minta hidayah, semoga saya dimatikan dalam keadaan muslim. Jadi semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua pemahaman ini jangan dikira tidak ada, banyak bersebar di luar sana orang-orang yang seperti ini. Disuruh berjilbab, kenapa berjilbab? Akan takdir Allah. Saya belum dapat hidayah. Na'budu nasta'innya mana kamu? Ya, ibadah dan minta kepada Allahnya mana? Ikhtiarnya mana? Kok nunggu hidayah? Ya, demikian. Ya, begitu pula ada yang sebaliknya. Ada orang mengatakan, wah insya Allah ya, sholat nggak penting, ya nggak tambah duit. Besok saya bisa dapat duit. Nggak bisa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, minta hidayah pada jalan yang lurus. Dikasih Allah mana jalan-jalan mencari rezeki. Dikasih sama Allah mana jalan-jalan mencari ya keutamaan-keutamaan di dunia ini. Nah, minta sama Allah ini juga tidak baik. Ini adalah doa permintaan hidayah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita diminta Allah hidayah, minta kepada Allah hidayah. Apa hidayah yang kita minta? Hidayah yang lurus, sirat mustaqim, jalan yang lurus itu apa? Yakni shiratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, yakni dengan surga, dengan keutamaannya di dunia dan di akhirat. Itu telah Allah berikan kepada mereka, yakni dari kalangan orang-orang yang beriman, dari kalangan para salafus saleh, dari kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka lah orang yang telah Allah beri nikmat. Allah puji mereka di dalam Al-Quran. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, disebutkan oleh Allah ya, dua kelompok sahabat ini. Orang-orang yang dahulu beriman dari kalangan muhajirin dan ansar. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Ya, Allah ridho, senang kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, ini telah Allah saksikan ya tentang kebaikan mereka. Nah, kita diminta oleh Allah untuk meminta hidayah sebagaimana hidayah yang Allah berikan kepada para pendahulu dari kalangan orang-orang beriman, sahabat muhajirin dan al-ansar. Ya, demikian. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukannya jalannya orang-orang yang dimurkai Allah dari kalangan Yahudi, waladdallin dan orang-orang yang sesat, yakni dari kalangan Nasrani. Ya, ini ada dua sebab kerusakan yang besar yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Berilmu tidak beramal, berilmu tetapi memang tidak mencari ridho Allah, cari pengakuan, cari pujian, berilmu. Ya. Yang kedua, semangat beramal tapi tidak berilmu. Ya. Ini dua-duanya kita hindari. Ya. Bayangkan kata Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna rajul la yusalluna sittina sana. Ada seorang yang sholat 60 tahun nggak pernah ketinggalan, ya, fala tuqbalu sholatah, tetapi tidak diterima sedikit pun sholatnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan nggak ngilmuni, ya, nggak ngilmui, ya, bacaan Al-Fatihahnya sekadar PDW, nggak merasa salah, nggak mau dibenarkan, ya, rukun-rukunnya nggak paham, mana yang batal, mana yang tidak, ya kan, asal sholat ngikut sholat, ya, nggak mau belajar. Nah, ini sebab kebinasaan. Waladdallin, orang yang sesat. Ini apa? Gemar beramal tapi tidak berilmu. Dua-duanya harus berilmu. Baik, cukup. Kita coba, masih ada kesempatan bagi yang di luar untuk membacakan, ya. Kalau tidak ada? Belum ya? Belum ada? Belum, oke.
kita sedikit lagi bahwasanya tadi kita mentadabburi suratul Fatihah, dan yang terakhir adalah aplikasi suratul Fatihah selain untuk ibadah seperti ibadah sholat, juga untuk pengobatan, ya, juga untuk pengobatan. Bisa untuk pengobatan apapun yang kita rasakan, sakit ataupun keracunan dan yang lainnya. Ini dalam metode ruqyah. Ya, dalam salah satu riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, sahabat Nabi SAW pernah berjalan melewati suatu perkampungan. Di situ ternyata kepala sukunya, kepala kampungnya tersengat kalajengking. Nah, kemudian penduduk kampung tersebut meminta kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan rombongannya, apakah ada di antara kalian yang mampu menyembuhkannya? Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, ya, mendekati kepala kampung tersebut dan membacakan suratul Fatihah. Tiba-tiba seketika penyakitnya sembuh, bergas, ya, sembuh. Yang tadinya kesakitan luar biasa, meronta-ronta, dibacakan suratul Fatihah, sembuh. Ini hadis ini sahih, ya, diriwayatkan dalam, ya, kitab-kitab sahih. Ya. Ini salah satu dalil bolehnya membaca suratul Fatihah untuk pengobatan. Maka bisa kita praktekkan. Kita sakit apa saja, ya, sakit hati bisa nggak? Ya? Bisa nggak, coba? Bisa. Ya. Misalkan melihat janur kuning, ya, sakit hati, baca suratul Fatihah agar dilapangkan dadanya, ya kan? Ya kan? Melihat pintu sudah tertutup, ya kan? Tidak bisa masuk lagi menemui orang tuanya, ya, menemui orang tuanya, ya kan? Tidak bisa menemui orang tuanya lagi, ya, baca suratul Fatihah, ya, dan usapkan ke dada kita. Nah, ini salah satu fungsi suratul Fatihah untuk penyembuhan penyakit, baik yang sifatnya rohaniyah ataupun penyakit psikologi, ya, ataupun yang sifatnya jasmani, bisa kita amalkan. Begitu pula Imam An-Nawawi pernah membaca Bismillah, ya, baca Bismillah, kemudian dia itu meludahkan ludahnya di jari, ya, kemudian di waktu itu kalau tidak salah tersengat entah itu hewan apa, entah itu semut, entah itu apa yang menyakitkan dalam perjalanannya, dia membaca Bismillah, ya. Seingat saya Bismillah, tetapi saya tidak ingat apakah dia baca Al-Fatihah atau tidak. Tapi dia baca Bismillah, kemudian dia meniupkan pada, ya, ludah yang ada di jarinya, kemudian ditempelkan kepada pasir, kemudian diusapkan pasirnya tersebut pada tempat sengatan yang dia kena. Ya, gitu. Alhamdulillah. Ya, ini riwayat dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Pernah dengar Imam An-Nawawi? Nah, ya, pernah kan? Nah, demikian. Ini jadi, ya, kita tahu membaca dengan benarnya, kita tahu nilai-nilai yang ada di dalamnya, kita juga bisa mengaplikasikannya dalam berbagai bentuk sesuai dengan fungsinya. Baik, kita masih ada waktu 15 menit. Kita masuk ke dalam surah An-Nas. Ya, surah An-Nas. Baik, ya. Silakan. Ya. Siapa? Silakan Mas Rahmat kalau mau untuk sekarang. Ini kayaknya saya kenal orangnya. Assalamualaikum Ustaz. Jadi, ini kayaknya saya kenal nih orang. Salam. Gimana Mas Rahmat kabarnya? Salam. Ya, alhamdulillah baik Ustaz Akul. Antum sudah nikah sekarang? Alhamdulillah. Antum teknik elektro itu kan 2007 ya? Iya, betul. Iya. Betul. Ya, silakan. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Baik, آمين. ya. Sudah bagus, alhamdulillah. Ya, memenuhi 4 poin yang menjadi fokus kita pada program. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Mas Rahman. Baik, kita lanjutkan pada surah yang berikutnya. Ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Mas Rahman. Kita melanjutkan pada surah yang berikutnya. Jika kita sampai kita An-Nas, ya. Coba kita seperti biasa ditalqin. Sini saya ambil sendiri. Mana? Oke, pakainya apa? Oh gitu. Mana? Caranya gimana kok nggak bisa? Baik, kita lakukan ya, kita talqinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jika kita melihat bagi yang di rumah melihat monitor itu, surah An-Nas-nya sudah ada tanda-tanda warna agar memudahkan. Pada warna oranye itu kita disuruh menahan dan agak lama dengung. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil
seperti biasa dihindarkan pantulan pada la sukun. Min syarril waswasil khannas. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. Baik, coba sekarang kita dengarkan yang ada di studio. Baik, Deva, coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, bagus. Ya. Sambil nunggu yang di luar, barangkali ada yang mau store. Silakan yang ada lagi di studio. Ada satu si siapa ya? Mas Baru dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, terus ya. Ada lagi bagi peserta yang lainnya yang mau? Nanti langsung konfirm saja kalau ada langsung. Baik, kita lewati sejenak. Baik, saya rasa saya buka dulu untuk penambahan hafalan. Saat menunggu kalau ada yang mau store, kita buka sesi tanya jawab tentang materi-materi yang tadi kita sampaikan tentang tadabbur makna nilai yang ada di dalam suratul Fatihah. Barangkali ada yang ditanyakan. Ada waktu sekitar 7 menit. Kalau tidak ada, ya. Untuk hukum Bismillahirrahmanirrahim pada sholat itu dipaskan atau di... Ya, baik. Ada permasalahan pembacaan Bismillah dijaharkan atau dikeraskan, memang terdapat 2 riwayat yang sama-sama menguatkannya. Maka dari itu, 2 riwayat inilah ya diperselisihkan oleh para ulama mana riwayat yang lebih akhir, mana yang lebih akhir, karena ya riwayat yang terakhir itu adalah riwayat yang paling kuat, ya kan? Ya, misalkan ulama itu pernah berpendapat demikian, kemudian di akhir hayat berpendapat demikian, berarti riwayat terakhir inilah yang digunakan. Begitu pula dalam ya sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu ada yang sifatnya ya pernah di Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah ya, menghapus ya, seperti misalkan Rasulullah dulu melarang ziarah kubur, kemudian di akhir
ya di akhirnya Rasulullah ya berkata, kuntu nahitukum an ziyaratil qubur. Dulu saya pernah larang ziarah kubur. Fal'an fazuruha. Kalau sekarang ziarahlah kubur. Ya, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah, jadi yang terakhir inilah yang digunakan. Nah, pada permasalahan bismillah tadi dapat memang dua riwayat yang menjelaskan tentang dibaca dengan suara keras sehingga didengar oleh orang yang lewat atau yang menjadi makmum. Ada pula riwayat Rasulullah melirihkannya. Nah, sehingga dua riwayat ini menjadikan perbedaan di antaranya mazhab Hambali Imam Ahmad bin Hambal ya menguatkan riwayat bahwasanya riwayat yang disirkan, yang dipelankan itu adalah riwayat yang terakhir, riwayat yang kuat. Ya. Berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i dan mazhab yang ada di dalamnya tentang boleh ya mengeraskan bacaan bismillah. Maka dalam hal ini terdapat perbedaan yang kita bisa bertoleransi ya. Makanya kita lihat di Masjidil Haram ya, di sana tidak mengucapkan bismillah, tetapi di negeri yang lain seperti Mesir itu mengucapkan bismillah ya. Di negeri-negeri kaum muslimin memang ya mana yang paling mayoritas mazhabnya itu yang paling diamalkan. Termasuk di Indonesia ya, mayoritas masih menggunakan bismillah. Ya, begitu pula ada sebagian kecil, tidak sedikit juga sih, ya, juga tidak menjaharkan bismillah. Jadi termasuk saya sendiri menguatkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya riwayat yang paling akhir Rasulullah adalah yang mensirkan atau memelankan bacaan bismillah. Allahu ta'ala bisawab. Ada lagi? Ustaz, ada pertanyaan dari kawan dari Mas Ahmad ini mau tanya pada ayat Maliki Yaumiddin kata ma dan Maliki bolehkah dibaca panjang karena pernah dapat riwayat? Bagus. Ini pertanyaan yang cukup out of the box ya. Ya mungkin bagi kalangan pemula mungkin ya, sebenarnya tidak perlu mengetahui juga. Tapi tidak mengapa ketika memang ditanya hak seseorang untuk memberikan jawaban kewajiban. Memang dalam qiraah ayat Al-Qur'an ya, itu ada berbagai perbedaan ya. Di antaranya yang ditanyakan ya itu membaca Maliki Yaumiddin ya, Maliki Yaumiddin itu ada riwayat yang lain ya. Kalau tidak salah riwayat ya Warosh ya, ini riwayat ini banyak diamalkan di negeri Maroko ya, yaitu membaca Warosh dengan Warosh. Ya, kalau yang kita baca ini namanya riwayat Hafs ya. Sampai di sini Hafs. Ya, ini telan mentah-mentah saja ya. Jadi Warosh dan Hafs itu nama-nama pembawa Al-Qur'an ya. Dari Rasulullah, dari sahabat ternyata sampai ke Hafs seperti ini bunyinya. Perbedaan yang tidak substansi, saya katakan ya. Karena perbedaan seperti ini dijadikan senjata oleh kalangan liberal untuk menghancurkan Islam dan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu tidak orisinal, ya, karena nyatanya banyak perbedaan lafaz bacaan, ya. Ini tentu menghancurkan keimanan ya kaum muslimin kalau tidak mengilmuinya. Jadi perbedaan seperti ini adalah perbedaan yang sifatnya lafaz, tidak substansi, maknanya sama, tidak ada perbedaan hukum, ya. Berbeda dengan perubahan-perubahan pada kitab-kitab suci agama-agama sebelumnya. Mereka betul-betul tahriful kitab, merubah kitab yang tadinya halal jadi haram, yang tadinya ada ayat tentang ya haramnya babi tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba ada haramnya khamr tiba-tiba nggak ada, ayat tentang hukum rajam untuk berzina tiba-tiba hilang gitu kan. Tidak ada yang substansi dalam perbedaan pembacaan lafaz Al-Quran. Nah, salah satunya dalam Warosh ini yang banyak diamalkan di negeri-negeri Afrika seperti Maroko. Ini membacanya dengan riwayat Warosh itu Maliki Yaumiddin, sama dengan membaca pada surah An-Nas Malikin Nas, ya, Malikinya sama-sama pendek. Maliki Yaumiddin, Malikin Nas. Nah, demikian. Maknanya beda atau sama? Sama. Malik ya, raja ya, pemilik ya, tidak substansi ya. Demikian. Jadi dua bacaan itu memang dibenarkan dan disepakati keabsahannya oleh para ulama qurra ya, ulama Al-Qur'an.
Demikian Allah Ta'ala alam. Jadi kita cukupkan ya, persis seperti yang diminta 9.30. Memang ini pertemuan pertama ada sedikit banyak penyesuaian karena teknis dan yang lain-lainnya. Semoga Allah memberikan kita istiqomahan dan lebih baik di hari esok pada program yang akan kita ikuti selama 2 pekan ke depan. Dan saya jelaskan secara umum di daurah ini, setiap ada jadwal daurah seperti ini, ya, latihan seperti ini, esokan harinya itu peserta diwajibkan setor yang didengar. Kalau yang sekarang yang didengarkan, yang diajarkan adalah Al-Fatihah dan An-Nas. Setor secara video call. Nanti store-nya kepada masing-masing asisten ya untuk menilai. Ya, menilai 4 poin yang menjadi catatan besar pada program ini. Panjang pendeknya benar. Yang kedua, dengungnya. Yang ketiga, makhrajnya yang seperti ha, kho, jangan sampai ketukar. A dan A diusahakan, ya kan? Ya, semampunya. Kemudian yang keempat adalah tasydid. Ya. Tasydid harus ditunaikan. Nah, ini 4 penilaian yang cukup ringan insya Allah. Besok store-nya nanti akan diberikan timing waktunya ya, kapan di forum grup yang sudah ada. Nah, kemudian di akhir pekan, insya Allah hari Ahad, insya Allah setiap peserta store-nya tadi lewat video call ya, biar bisa dipastikan peserta tidak membaca dengan teks, harus hafal memang Al-Fatihah dan An-Nas. Saya rasa kalau ada yang masih belum mampu bisa mengikuti rekaman yang sudah disediakan pertemuan ini, atau audio langsung fokus satu surah yang akan saya kirimkan biar tidak terlalu berlama-lama. Ya. Kemudian di akhir pekan setiap peserta wajib untuk melaporkan hafalan yang setelah didapat kepada saya langsung. Ya, setelah dari asisten semuanya, nanti proses penilaian berikutnya langsung ke saya seluruh peserta. Terkecuali dengan akhwat, kalau akhwat atau para peserta putri itu saya cukupkan untuk asisten ya yang sudah disediakan ya. Cukup sekali setor, tidak masalah, tidak harus mengulangi evaluasi secara menyeluruh disampaikan kepada saya. Saya cukupkan kepada pembimbing akhwat, pembimbing perempuan putri yang sudah kami amanahkan. Begitu. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah apa? Insya Allah juga nanti setiap akhir pekan itu kita akan sedikit kuis-kuis ringan, pilihan ganda untuk mengerjakan soal. Ya, jangan dipandang serius ya. Ya, soal yang kita dapati dari ilmu-ilmu yang kita sampaikan tadabbur dalam Al-Quran Suratul Fatihah sampai nanti pertemuan yang ketiga pada satu pekannya akan kita bentukkan evaluasi ya, kuis-kuis kecil mungkin jumlahnya 20-25 soal ABCD agar menjadi penyemangat kita dalam belajar Al-Quran dengan makna yang ada di dalam. Allah Ta'ala cukup. Saya rasa demikian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan istiqomah, hidayah, taufik sampai akhir hayat kita dan Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah usai untuk pertemuan pertama Ramadan Quran Bootcamp kita. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir. Jazakumullah khairan katsiran. Untuk jadwal selanjutnya yaitu pada hari Kamis dengan waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk para peserta menghubungi asisten masing-masing yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut di grup. Terima kasih. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.